Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bersama saya Farah Auda dalam acara podcast RBA Season 1 Episode 2. Nah teman-teman, setelah episode 1 telah dibersamai oleh rekan-rekan kita atau kakak-kakak kita dari sejarah dan peradaban, kali ini di episode 2 kita akan menyapa kakak-kakak kita dari bahasa dan sastra Arab. Kali ini saya tidak sendiri, pastinya kedatangan narasumber dan kakak-kakak kita yang luar biasa. Di sini bersama saya sudah ada Kak Ahmad Mawardi atau biasa kita panggil Kak Mawar atau Bang Mawar ya. Oke, Kak Mawardi ini adalah Ketua Senat Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Apa kabar Kak Mawar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bercahaya sekali ya hari ini. Bercahaya sekali hari ini. Bercahaya. Kalau boleh tahu sibukannya apa nih Kak Mawar akhir-akhir ini? Untuk sejauh ini lebih fokus ke senat aja sih. Senat aja ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Oke, di samping Kak Mawardi juga ada kakak kita yang cantik, Masya Allah, Kak Feni. Beliau adalah aktivis mahasiswati dan akademisi mahasiswati. Apa kabar Kak Feni? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak? Sehat alhamdulillah. Jadi apa nih kegiatan Kak Feni akhir-akhir ini selain kuliah mungkin? Oke, kalau aku sendiri sih di tingkat akhir nih cuman ya kesibukannya cuma kuliah aja. Terus kalian lagi ngambil salah satu kursus bahasa Inggris di American University di Tahrir. Masya Allah, keren sekali. Benar kan pemirsa, narasumber-narasumber kita di episode kali ini juga nggak kalah keren ya sama episode sebelumnya. Dan kita nanti akan mengulik, bertanya ya lebih banyak tentang bahasa dan sastra yang tentu sudah dilalui oleh kakak-kakak kita. Mungkin langsung aja ya, mempersingkat waktu ya Kak Mawar dan Kak Feni. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin kerap kali menjadi pertanyaan calon mahasiswa baru Al-Azhar, khususnya yang ingin mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab. Yang seperti biasa nih, mungkin kalau kita ormaba ya Kak, kalau misalkan atau enggak apapun deh yang ditanyakan ketika mengetahui bahwa kakak-kakak adalah mahasiswa dan mahasiswi jurusan bahasa Arab. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu kan alasannya nih. Kenapa sih memilih jurusan bahasa dan sastra Arab di Universitas Al-Azhar? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Mungkin dari Kak Mawar dulu. Oke, dari saya sendiri memilih jurusan bahasa dan sastra Arab itu dikarenakan saya emang udah suka bahasa Arab. Jadi cerita itu pas kelas 4 SD, kan sekolahnya MI gitu kan. Belajar pertama kali bahasa Arab di situ. Nah, pas pertama mempelajari bahasa Arab itu kayak dapat hidayah gitu kan. Macam dapat hidayah, kayak kok nih pelajaran asik gitu kan. Maksudnya enak buat dipelajari gitu. Dan sampai sekarang pun itu menjadi patokan saya bahwa untuk memilih jurusan sastra Arab itu karena itu. Karena kecintaan dari memilih bahasa Arab itu tersendiri. Walaupun banyak yang bilang bahasa Arab itu sulit ya. Iya, tapi entah mengapa tuh kayak semacam dapat hidayah gitu. Jadi langsung masuk ke kolbu gitu. Seperti udah jatuh cinta ya dengan bahasa Arab. Sekali jatuh cinta. Betul. Oke, terima kasih, keren sekali. Dan kita juga bertanya pastinya buat Kak Feni nih, alasan Kak Feni memilih jurusan bahasa Arab. Kalau aku sendiri sih lebih ke ketantang ya rasanya dulu waktu sebelum tes. Jadi kan dipaparin tuh sama mediator. Kalau jurusan usul tuh kayak gini, syariah tuh kayak gini. Nah, jurusan yang paling susah tuh lugo gitu. Banyak yang gagal di lugo. Pokoknya lulusnya lama lah pokoknya. Nah kalau aku sendiri tuh orangnya semakin orang bilang susah semakin aku tertantang. Gimana sih jurusan lugo yang dibilang sama orang gitu. Kalau aku berhasil kayak gini, motivasi aku tuh kalau aku berhasil nih ngelewatin orang-orang bilang susah gitu. Terus kalau aku lancar pendidikanku berarti aku keren dong gitu. Berarti orang-orang yang lancar di saya keren dong gitu. Jadi semakin orang-orang bilang susah semakin aku wah gimana nih gitu. Semakin aku pengen coba. Baik, keren sekali ya. Itulah pemirsa salah satu alasan dari kakak-kakak kita, dan ini masih
segelintir ya Kak dari alasan-alasan, karena ya. masih banyak sekali alasan-alasan unik, alasan-alasan menarik yang biasa dijadikan penguat nih untuk memilih jurusan bahasa Arab itu sendiri. Tadi seperti tadi yang sudah kita dengarkan dari Kak Mawardi itu jatuh cinta ya pada bahasa Arab itu sendiri dari MI, Masya Allah keren sekali. Dan Kak Feni juga semakin ditakut-takuti dengan jurusan bahasa Arab yang sulit dan lain sebagainya, tapi Kak Feni merasa semakin tertantang dan membuktikan ya Kak, sudah sampai di tingkat 4. Oke, lanjut nih Kak ya, pertanyaan kedua. Setelah tadi kita bertanya tentang alasan, berarti sekarang Kak Mawar dan Kak Feni sudah menjalani sebagai mahasiswa dan mahasiswa aktif jurusan bahasa Arab. Kira-kira apa nih perasaannya gitu? Sesuai nggak nih sama mungkin sebelumnya sempat ada bayangan-bayangan seperti tadi yang ditakut-takutin, ataupun hal-hal apa yang sekiranya kayaknya kalau ngambil jurusan bahasa Arab bakal begini, bakal begitu gitu. Mungkin kali ini dari Kak Feni, gimana nih, apa nih perasaannya Kak Feni? Oke, pertama-tama sih dulu karena dibilang susah ya, bener-bener takut. Nah, ditambah waktu aku maba nih, mahasiswa baru, waktu main kekeluargaan, senior aku sering bilang gini, Fen, aku jurusan Lugo loh, kamu lihat aku nih ini gitu, aku rosip gitu, aku gagal nih di tingkat 1 gitu. Kamu yang anak man, kan ceritanya aku anak man ya, kamu yang anak man emang yakin bisa gitu, kamu nanti rosip loh gitu, kayak gini susah loh Lugo itu gitu. Takut sih sebenarnya, tapi babah aku selalu bilang gini, kan kamu belum coba gitu. Kenapa kamu harus nggak percaya diri gitu? Saya aja percaya sama anak saya, kenapa kamu nggak percaya diri gitu. Nah, pas pertama masuk kuliah di ruang kuliahnya di Mudaroj kita sebutnya ya, itu bener-bener ngerasa emang susah gitu. Ini syair apa? Dulu aku madah pertamanya itu tari hadap jahili kan, masuk kuliah, terus aku benar-benar nangis sampai air mata aku tuh jatuh gitu. Ya Allah, ini apa? Seriusan aku nangis ya Allah, ini iya emang aku bisa nggak ya sama pelajaran-pelajaran ini, bisa nggak ya lulus gitu, bisa nggak ya, serius benar-benar takut. Tapi dari ketakutan itu akhirnya aku masuk senat biar dapat lingkungan belajar nih gitu. Nah aku jadi ya belajar sama teman-teman kan, belajar bareng semuanya, dan nggak disangka pelajaran yang aku takut terus yang tempat aku nangis pertama kali itu madah pertama yang aku selesaiin sebelum ujian. Wah, senang, benar-benar membuktikan ya kalau ini. Terus apalagi Kak, selain tadi adanya, maksudnya akhirnya merasa bisa menyelesaikan ketakutan Kak Feni sendiri gitu? Yang jelas sih aku sendiri yang ngerasain waktu tingkat 1 tuh kayak penyesuaian cara belajar selanjutnya kayak happy aja gitu, kayak justru aku seneng di Lugo gitu, kok fleksibel rasanya gitu, terus nggak yang monoton harus belajar hukum syariah kayak gitu, cuman aku ngerasa kayak fleksibel banget gitu, justru di Lugo tuh enak, seru parah, banget. Ya, berarti enjoy banget ya Kak? Enjoy, serius. Sebagai mahasiswi bahasa dan sastra itu sendiri. Oke, keren sekali nih. Tadi sudah ada sedikit kisah ya yang dirasakan oleh Kak Feni selaku mahasiswi jurusan bahasa dan sastra Arab. Sekarang kita mau denger nih dari Kak Mawar. Kayaknya juga nggak kalah asik nih. Apa aja nih Kak yang dirasakan sebagai mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab? Oke, kalau saya sendiri mungkin kita berekspektasi ya, jurusan Lugo nih paling tidak jauh-jauh nahwu, sorof, balaghah, sama paling tafsir atau Quran gitu kan. Ya, betul. Pas awal mikir tuh, dan saya juga ditakut-takut, jurusan Lugo itu susah, Lugo itu susah, seperti ini. Enggak, saya nggak mau, saya tetap di hati saya maunya di Lugo, harus Lugo pokoknya gitu. Kekeh banget dah, nggak bisa diganti gitu. Nah, pas masuk ke kuliah Lugo, kok beda gitu kan, kok belajarnya syair, kok sastra, kok belajarnya kayak tari adab jahili, kok belajar farmakol, apa itu farmakol kan, terus belajar ilmu Lugo, terus ilmu arut dan macam-macam lagi. Itu kan membuat saya
Ini aneh salah pilih jurusan gak sih gitu. Cuman karena saya hati emang udah di Lugo, ya udah lanjutin aja dulu. Dan alhamdulillah untuk sejauh ini mungkin pas awal-awal karena kita tidak memiliki dasar yang kuat ya. Meskipun aku basicnya di pesantren, aku tuh tetap masih merasa kurang loh. Karena kan di mukoror kita yang di Lugo itu tingkat mutawasid ke atas. Nah iya betul benar. Kita aja masih baca judulnya ini apa? Aduh, kok bingung gitu kan. Nah, jadi mungkin itu menjadi salah satu saya itu masih susah. Cuman seiring berjalannya zaman, saya mulai mengejar ketertinggalan itu mengejar ilmu alatnya tadi. Kemudian untuk sejauh ini sih alhamdulillah sih happy aja, malah tambah senang di jurusan Lugo. Bahwasanya di jurusan Lugo itu luar biasa banget, seperti kata Kak Feni, sangat fleksibel. Ente mau kemana pun bisa gitu. Karena kan di jurusan Lugo itu kan ente mempelajari dasar. Makanya ingat teman-teman, Lugo, kalau ente ingin belajar bahasa Arab, jangan pilih jurusan Lugo. 3 jurusan, 4 jurusan itu bisa. Tapi kalau di Lugo itu mempelajari hakikat bahasa Arab. Iya, mantap. Itu di garis bawah ya, bisa. Di garis bawah ini bisa. Mempelajari tentang hakikat bahasa Arab itu tersendiri. Hakikat bahasa Arab itu sendiri. Nah, tadi kita juga udah dengar ya, selain alasan dan apa yang dirasakan oleh Kak Mawar dan Kak Feni, luar biasa sekali. Kak Feni dengan semua ketakutan-ketakutannya mampu mematahkan itu semua gitu, karena tidak ada alasan ya Kak Feni, walaupun Kak Feni katanya tadi lulusan dari MAN, bukan dari pesantren, tapi bisa mematahkan premis-premis itu yang negatif sekali dan bisa melawan ketakutan-ketakutan yang ada ditakut-takutin dari orang sekitar. Kalau Kak Mawar juga walaupun kurang sesuai dengan ekspektasi ya Kak, tapi alhamdulillah kalau misalkan kita berusaha ya tadi kayak terus juga bisa lebih mengenal apa itu bahasa dan sastra, kita lebih enjoy. Wah keren sekali memang lah. Terus aku mau nanya nih sedikit, bangga dong pastinya ya. Oh bangga banget sih, harus itu terlihat nih dari tadi menceritakan perasaannya tuh sangat bangga gitu, sangat menjadi bangga. mahasiswa dan mahasiswi bahasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi berbicara masalah madah, tadi kan ada tadi yang disebutin sama Kak Mawar, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Terus juga ada hal-hal ada beberapa madah yang mungkin sering digarisbawahi sulit atau ya susah lah ini buat mumtaznya dan lain sebagainya. Boleh nggak nih buat Kak Mawar sama Kak Feni mungkin dijelasin nih kira-kira untuk jurusan bahasa dan sastra ini include-nya madahnya apa aja sih gitu, madah-madah apa aja yang sekiranya dipelajari dari tingkat 1 atau sampai tingkat 4 ya, gambaran secara globalnya. Mungkin dari Kak Mawar. Oke, jadi di jurusan Lugo itu dibagi menjadi 4 jurusan, 4 cabang lah. Cuma nanti 4 cabang ini belajar di S2. Cuma untuk mukadimahnya itu di S1. Nah, yang pertama itu ada usul Lugo. Usul Lugo itu apa teman-teman? Usul Lugo itu ada pokok-pokok bahasa. Jadi ente mempelajari bahasa, tapi bukan hanya bahasa, tapi bahasa secara umum. Yang dimana itu ada ilmu Lugo, nanti ada ilmu aswad, kemudian ilmu ma'ajim, ilmu lahjat qiraat, ilmu dilalah, fikul Lugo. Nah, kemudian cabang yang kedua itu lugawiyat. Nah, bagi yang suka nahwu dan sorof dan arut, yang paling suka banget ini di sini jurusan yang paling banyak diambil oleh orang Indonesia. Karena kan orang Indonesia itu terkenal dengan jago nahwu sorof, ilmu alat ya. Ya, ilmu alat nahwu sorof dan arut. Nah, jadi di jurusan ini emang lebih banyak itu tentang kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab itu sendiri. Yang dimana mungkin kalau di jurumiyah kita belajar fa'il itu rofa, tapi di kuliah fa'il itu bisa jar. Nah, semacam itu salah satu contohnya gitu. Jadi seperti ada rahasia gitu. Anda penasaran kan? Oke. Itu aja sih. Oke, kalau dari Kak Feni mungkin secara globalnya ada. Secara global sih udah dijelasin sama Mawardi ya, tapi di Lugo itu sama nih yang aku nggak expect juga ya. Di sana juga ternyata di Lugo juga kita belajar banyak sejarah gitu. Maksudnya nggak yang sejarah ini, cuman lebih ke apa ya, peradaban gitu, peradaban Arab zaman jahili gimana. Ini dari aku tingkat 1 belajar zaman jahili, tingkat 2 aku belajar sadar Islam.
Terus tingkat 3 itu tari Andalus, tari Abasi. Nah terus sekarang nih yang di tingkat akhir baru nih pelajarin yang tarinya yang modern gitu, zaman modern itu kayak gimana gitu. Jadi emang di luar tuh seru banget gitu, yang dari zaman sebelum Islam sampai zaman modern itu kita temuin gitu, gimana gitu perbedaan apa sih, perbedaan entah dari watak, lingkungan, semuanya itu sangat berbeda gitu. Nah terus ada lagi nih kayak bukan kakak juga ya, apa ya, kan kita belajar tari nih, ada juga nih yang biasa kita takutin gitu, maksudnya kayak lebih syadid, apa ya bahasa Indonesia ya, kayak lebih kerasa gitu susahnya, kayak keras gitu. Itu tuh pelajaran nusus adabi itu, kita belajar syair, terus habis itu kita tahlil nih. Nah kalau kita mau tahlil syair itu gitu, kita harus bisa nahu, sorof, balago. Jadi kayak semuanya itu harus kita kuasain rasanya. Jadi kayak pemilihan kata di syair-syair itu gitu. Tapi dari semua itu seru gitu. Bahkan kayak apa ya, narik rasa penasaran kita gitu. Nah aku tuh dulu paling seneng syair di zaman Saudara Islam nih, zaman Islam itu tuh kayak yang pokoknya sampai sekarang itu emang terkenal banget itu. Sampai kalau setiap hari hari Kamis kalau nggak salah di majlisnya Syekh Yusri ya, salah satu guru kita ya, itu tuh selalu dibaca. Itu emang kayak populer banget rasanya syair itu. Itu ada dulu syairnya Ka'ab bin Zuhair ketika beliau masuk Islam. Nah di sini aku mau sedikit spill ya, yang ini apa sih syairnya Ka'ab bin Zuhair yang sampai populer saat ini gitu. Itu tuh ceritanya itu, jadi kan dulu Ka'ab bin Zuhair ini ngehina Islam ya, ngehina Rasulullah gitu. Akhirnya singkatnya gitu, Rasulullah itu kayak sampai bilang kalau ada yang ketemu sama Ka'ab bin Zuhair ini gitu, halal darahnya buat dibunuh. Nah jadi kayak itu jadi kayak emang seru banget di sini. Nah akhirnya kayak Ka'ab bin Zuhair nih apa ya, karena takut ya, jadi minta bantuan gitu ke temen-temennya. Tapi siapa yang mau bantu dia gitu, siapa yang berani bantu dia, nanti kalau temen ini bantu malah dia yang kena gitu kan sama orang-orang Islam. Nah itu dia kan ketakutan kan, beliau ketakutan. Nah nanya ke teman-teman kita, sampai ada nih ya pokoknya di bait syair itu bilangnya waqala kullu khalilin kuntu amuluhu la uhanniyaka ini angka masgulu gitu. Aku tuh sibuk gitu, nggak ada waktu buat ngeladenin kamu gitu. Jadi kayak emang nggak ada yang bisa ngebantu kita, nggak ada yang bisa dan nggak ada yang berani gitu ya. Mereka bilang tuh aku sibuk gitu. Nah jadi kayak Ka'ab bin Zuhair kan sendiri ya rasanya. Terus singkatnya beliau datang nih ke masjid gitu. Waktunya lupa, kayak waktu subuh gitu, tapi aku lupa gitu. Nah setelah itu pokoknya beliau kayak mengiklankan, menyatakan gitu keislaman beliau gitu. Di bait syair ada yang bilang undi itu anna Rasulullah ya, ada nih wal afu inda Rasulillah ma'mulu gitu. Nah, jadi di sana itu, di bait di sana itu ada pemilihan kata gitu. Misal wal afu inda gitu. Kenapa nggak bilang min gitu? Jadi kayak semuanya itu kayak kompleks banget rasanya gitu. Kalau misalkan belajar nusus, kenapa nggak pakai di kata-kata inda Rasulillah, kenapa nggak pakai min gitu? Itu semua ada sirnya gitu. Terus bilang yang dibilang undi itu anna Rasulullah gitu. Undi itu kita artinya itu kayak apa ya? Diberikan ya menghabarin gitu. Kenapa nggak pakai khobar tuh, coba ahbar tuh gitu. Nah katanya kayak undi itu ini, jadi kayak khobarnya itu sodik, nggak ada, maksudnya jujur, nggak ada kebohongan di sana gitu. Jadi kayak emang syair tuh emang bener-bener kalau kita sedalam itu, dari pemilihan kata, dari pemilihan kata yang begitu ya, jadi melahirkan makna-makna yang emang banyak rahasianya, dan emang kita tuh pasti bakalan tertarik, dan emang seru banget lah pokoknya, parah. Tuh pemirsa sudah mendengarkan sedikit spilan ya tadi dari nusus. Dimana nusus ini adalah madah yang memang sangat-sangat ditakuti oleh mahasiswa dan mahasiswi jurusan bahasa dan sastra Arab setiap tahunnya, setiap tingkatnya ya, itu horor. Tapi sebenarnya dari Kak Feni tadi sudah menjelaskan sedikit itu,
cukup menarik sekali ya Kak. Maksudnya kalau misalkan nih teman-teman tadi sudah cukup sedikit penasaran dengan spilan sedikit dari Kak Feni tentang pembahasan syair yang ada di Nusus. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman juga bisa join maksudnya memilih memilih menjadi mahasiswa dan mahasiswi bahasa dan sastra, itu akan lebih banyak lagi pendalaman syair yang luar biasa ya Kak banget. Bahkan kita ngebacanya mungkin kayak nggak paham, tapi sebenarnya arti ketika kita bisa membedah itu tadi ya kata Kak Feni tahlil itu bisa menyentuh sekali gitu. Masya Allah, luar biasa. Terus Kak Farah, aku juga mau nge-spill juga boleh nih. Banget. Ini kan baru ini. Nah, ini pasti tunggu-tunggu nih. Tunggu-tunggu nih. Kalau versi Kak Mawar nih gimana? Mada apa nih Kak? Salah satu yang aku suka itu di tingkat 1 itu ilmu aswat. Ilmu tentang suara-suara. Oh, kirain ilmu hitam. Waduh. Enggak dong. Ya, ilmu aswat itu apa guys? Jadi ilmu aswat itu ada ilmu ladzi yadrusu sautal insani min wajhin nazariyati al-lughawiyah. Yang artinya ilmu yang pelajari suara manusia dari sisi gramatikal, dari sisi kebahasaannya. Luar biasa ya, Kak. Bahkan suara aja ada pelajarannya seperti itu. Tapi belum selesai. Ini masih di sini. Belum. Udah enggak sabar nih pemirsa. Udah saking excited gitu. Ya, excited banget kan. Nah, jadi gimana itu, Kak? Jadi nanti di ilmu aswat ini itu mempelajari 6 bab utama. Yang dimana ilmu aswat itu pertama belajar tentang marhalah fisiologia. Fisiologia itu adalah marhalah tentang proses ketika kita mengucapkan makharijul huruf itu bagian tubuh apa aja yang bekerja. Maksudnya dia tugasnya apa, kayak kerongkongan, lidah, terus hanak itu langit-langit, terus semua lisan, hidung, semua dijelasin sedetail itu. Itu yang pertama. Jadi kalau bahasanya proses pengucapan makharijul huruf dari kerongkongan sampai ke mulut. Nah, setelah itu kita akan mempelajari marhalah fiziaiyah. Fizia itu adalah, ente tahu fizia itu fisika. Jadi mempelajari tentang jarak frekuensi suara dari sambutan kalim ke telinga mukhotob. Jadi masuk fisika guys. Belajar dulu ke fisika ada gitu. Luas sekali ya. Keren. Keren banget. Terus setelah itu nanti ada marhalah idrokia. Marhalah idrokia itu apa? Sampainya suara atau makharijul huruf ke telinga mukhotob, kemudian dari telinga ini langsung ke zihni sami'. Nah, jadi kayak saya ngomong ke Kak Farah. Dari proses saya ngomong itu marhalah fisiologia. Pas jarak antara kita ngomong itu fiziaiyah. Dan kalau Kak Farah paham itu namanya marhalah idrokia. Wah. Baru 3. Baru 3. Baru 3. Ada 6. Masih setengah nih pemirsa. Masih setengah. Yang keempat itu marhalah aswatu mufroda. Jadi ente mempelajari tentang setiap makharijul huruf. Makharijul huruf misalkan huruf hamzah itu sifatnya apa aja, letaknya di mana. Bahkan nggak cuma makharijul huruf teman-teman, harokat pun juga ada tempatnya masing-masing. Dan ini tuh emang biasa itu cuma di kuliah logo doang sih. Logo doang sih gitu. Gak ada sih yang lain. Nah, itu yang itu tempat. Yang kelima adalah marhalah siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu contoh pengucapan lafaz yang berbeda. Misalkan gini, contoh lafaznya itu istobaro, alif, sod, to, baro. Asalnya itu istobaro, bisin. Kenapa diubah ke sod? Karena di situ ada nanti yang namanya mumasalah mukhalafah. Yang dimana itu ada nanti efek dari pengucapan itu berat. Jadi harus disesuaikan biar ketika pengucapannya itu baik dan benar. Memudahkan. Nah, yang terakhir itu marhalatul adad. Marhalatul adad itu gini. Satu bahasa kasarnya adalah contoh satu kalimat tapi bisa bermakna banyak. Tergantung pengucapan. Misalkan gini. Hari ini kuliah. Itu satu kata. Nah, pertama, yang kedua adalah hari ini kuliah. Nah, yang ketiga, hari ini kuliah. Nah, dari pengucapan itu menunjukkan bahwa dia emang jumlahnya sama.
tapi yang dimaksud gorotnya itu beda. Yang pertama cuma mengabari, yang kedua itu tentang bertanya meskipun nggak pakai alamatul istifham ya. Nah, yang ketiga itu nakut-nakuti. Hari ini kuliah, padahal katanya sama, tapi karena melihat cara pengucapan beda, intonasi ayu wakeda itu. Nah, kalau intonasinya beda itu maknanya berbeda. Jadi di ilmu aswad itu luar biasa sih. Sedetail itu. Bahkan aku pun bisa kayak gitu ya gitu. Iya. Luar biasa sekali. Oke, itu pemirsa sedikit ya spilan tadi dari Kak Feni udah ada nusus, dari Kak Mawar ada ilmu aswad, bukan ilmu hitam tapi ilmu suara. Dan ini masih dua dan madah atau materi yang nanti akan dipelajari di jurusan bahasa dan sastra Arab ini luar biasa, banyak sekali dan nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya seperti itu, asalkan memang kita mau mencari tahu dan apa maksudnya mau mendalami itu semua ya Kakak ya. Oke, itu tadi berbicara tentang madah cukup apa ya Kak, maksudnya kompleks banget sih, gitu. Tapi menarik gitu. Wah, boleh lah nanti habis ini kita belajar sama ketularan excitednya gitu mendalami materi. Boleh. Oke, lanjut nih Kak, pelajaran kan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah berbicara madah dan lain sebagainya, seperti yang kakak-kakak juga udah berbicara tentang alasan dan apa yang dirasakan. Ini nggak kalah nih ya stigma-stigma tentang mahasiswa yang selain jurusan bahasa Arab. Atau kadang kalau ngedenger kayak ditanya tuh, kadang kalau di Tremco nih ya Kak, aku bagi pengalaman sedikit ya, mungkin teman-teman semuanya yang jurusan bahasa dan sastra pernah merasakan, bukan hanya bahasa, pokoknya bahasa Arab ya, pernah merasakan kalau ditanya itu kasih 2 pilihan doang biasanya, jurusan syariah atau usul. Seolah-olah kita tidak ada yang pernah bisa di bahasa Arab seperti itu. Ya kan Kak? Nah, dan stigma-stigma negatif lainnya dulu pernah denger nih Kak Farah, katanya kalau misalkan ngambil bahasa itu nggak rosib, nggak afdol. Itu Kak, saking itu tadi lah menakutkan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan dari Kak Mawar dan Kak Feni tentang stigma negatif itu? Mungkin dari Kak Feni dulu. Oke, kalau dari aku nih ya, seru sih gitu ngedengar kayak stigma-stigma negatif kayak lu gue tuh susah gitu. Terus apa lagi ya? Tapi di samping itu semua gitu kayak jadi suatu kebanggaan gitu bagi anak Lungguh gitu. Tapi aku nyiasatin yang bilang susah itu, aku ngerasa justru aku di Lungguh tuh enjoy banget, enjoy parah. Nah, aku ngerasain fleksibel banget di Lungguh. Meskipun susah, tapi emang bener sih gitu. Kalau misalnya kita belajar madah-madahnya gitu, kayak kadang tuh nggak kenal apa sih kosakata-kosakatanya tuh, itu seriusan, itu perlu ijtihad banget gitu buat nemuin gimana nih maknanya, gimana nih buat pahamnya, itu emang nemuin. Betul. Tapi dari sana tuh justru aku sendiri lebih enjoy dari susahnya itu, kayak orang-orang bilang susah gitu, orang-orang bilang susah. Aku lebih bangga, dari bangga itu kayak jadi enjoy gitu. Nah, terus tapi emang ternyata bener gitu. Waktu aku nemuin gitu dari tingkat 1 sampai tingkat akhir sekarang gitu, justru di Lungguh itu sangat fleksibel. Nah, jadi kalau misalkan di jurusan-jurusan lain ya yang dianggap kayak kita agamais banget gitu, belajar tauhid lah, belajar inilah, justru di Lungguh itu aku bilang enjoy dari awal tuh emang bener-bener enjoy gitu. Kayak kalau misalkan kita bahasa ini ya, kalau misalkan kita belajar fikih gitu, usul fikih, salah paham aja dikit gitu, udah jadi syariat kita juga salah gitu. Tapi kalau di Lungguh tuh aku ngerasain aja nih, kayak waktu aku di tingkat 3 aku ngerasain susah banget di madah adab muqaron namanya. Adab muqaron, jadi perbandingan adab barat sama adab timur. Nah, itu kayak bener-bener susah rasanya. Tapi aku ngerasa gini, kalaupun kita salah paham ya di sini gitu, nggak bakalan ngeganggu akidah kita gitu, nggak bakalan ngegeser apapun. Terus ternyata yang ngebuat aku lebih bangga juga nih ya, maksudnya dari stigma negatif susah-susah gitu, jadi kayak susah bangga kan. Nah, jadi tapi hasilnya di sini tuh fleksibelnya tuh nyata. Tapi gini loh, pas aku ngeliat nih misalnya waktu aku tingkat 3 kan, itu lagi aktif-aktifnya di organisasi,
aku ada kunjungan nih gitu, lagi ngobrol-ngobrol kan sama Pak Dubes gitu, sama bapak-bapak lah. Kamu jurusan apa gitu? Saya ambil sastra Pak, Lugo gitu. Terus habis itu, wah calon diplomat nih gitu. Nah jadi kayak apa sih? Karena fleksibelnya itu emang nyata gitu. Jadi kayak kedepannya itu untuk pemilihan karir juga gitu, untuk apa sih? Jadi kayak lebih gampang ya. Jadi kita lebih pede rasanya gitu. Jadi kayak emang yang aku bilang fleksibel tuh emang bener gitu, dari pelajarannya, dari nanti kedepannya mau gimana gitu. Jadi kayak untuk karir tuh kayak nggak usah kayak aduh aku nggak suka jadi guru nih gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak lebih enaknya tuh di sana gitu. Jadi kayak banyak untuk gitu ya. Karirnya tuh kayak lebih luas rasanya gitu sih. Aku ngerasainnya. Berarti Kak Feni ini menanggapi stigma itu dengan menjadi bangga dengan hal yang sudah didengar. Kalau Kak Mawardi gimana Kak? Aduh, ini kan. Ada yang mengatakan Lugo itu sulit, Lugo itu susah gitu kan. Dikarenakan pertama emang madanya sulit, of course, ya kan. Terus yang kedua adalah banyak sini yang mengatakan dulu tahun berapa gitu yang milih jurusan Lugo itu banyak. Akan tapi Rosid terus pindah ke jurusan lain. Maka dari situlah muncul stigma negatif Lugo itu susah. Bahkan mohon maaf, ada ini satu mediator, aku gagal mediator, yang dimana mereka cuma disuruh pilih jurusan syariah sama usul. Wah, parah. Iya, dipilih gitu loh. Nah, sebegitu besarnya stigma tentang itu. Sebenarnya stigma itu susah atau enggak, itu bukan karena emang bukan mana itu cuma susah. Karena satu, ente kurang belajar gitu. Jadi buat pemirsa Anda semua yang menonton ini, kalau Anda mengatakan stigma Lugo itu susah, pertama satu, mainnya kurang jauh. Karena tidak belajar dengan senior-senior yang luar biasa, yang dimana sekali keluar itu emang jadi orang gitu loh. Yang kedua, emang malas belajar gitu. Karena di Lugo itu emang seperti kata Kak, ijtihadnya luar biasa. Ente kalau mau sukses ya belajar gitu. Jadi bagi Anda yang masih ingin memberikan stigma, bisa share loh kita. Ngopi. Jadi intinya seperti itu. Seperti itu ya Kak Mawardi. Berarti pada akhirnya tidak ada yang sulit kalau memang kita belajar. Semua hal yang sulit itu karena kita nggak tahu. Karena kita belum kenal. Betul sekali. Iya, sama kalau perempuan juga kan kalau udah gampang lama beratnya. Oke, tadi nih udah berbicara banyak banget nih, mungkin bisa kasih sedikit nih Kak manfaatnya deh selama menjadi mahasiswa dan mahasiswi bahasa dan sastra, mungkin dari Kak Mawar dulu. Kalau dari saya sendiri adalah belajar di Lugo itu adalah salah satu yang saya dapatnya adalah kita bisa merasakan perasaan orang lain. Wah, gimana tuh? Nah, satunya adalah ente belajar di Balago. Balago itu ente mempelajari agrosyria. Agrosyria itu adalah rahasia-rahasia, makna-makna tersembunyi. Misalkan contoh, ente sholat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti orang bilang sholat kepada Nabi apa? Madah. Itu dari sisi zohirnya. Tapi dari sisi sirnya Pak, itu bisa lebih dari 3 agrot. Apa aja tuh Kak? Yaitu bisa pertama ta'zim, memuliakan. Yang gimana dia itu ta'zim itu, ente sering mendengar ceramah tentang Nabi, terus ente sholawat karena Nabi itu begitu agung. Yang kedua itu takjub. Takjub ini beda sama ta'zim. Takjub itu adalah dia itu mengagungkan, tapi dia itu mendengar satu cerita yang gimana itu kayak wah ini Nabi Muhammad keren sih, jadi gua harus sholat pada Nabi gitu. Nah, yang ketiga ini nih yang paling suka nih, talazuz, yaitu merasa nikmat. Jadi ketika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi itu merasa kenikmatan. Contohnya apa? Itu biasa di dunia pernikahan guys. Nah, ketika suami manggil ke istri, sayang udah makan belum? Nah, apa namanya pengucapan kata saya kan kalau kita yang jomblo geli gitu kan. Tapi bagi yang punya yang udah berkeluarga itu ada rasa kenikmatan tersendiri. Nah, dan bagaimana kita menikmati itu orang yang mempelajari ilmu itu. Jadi bagi saya sendiri itu kita bisa merasakan perasaan orang lain. Dan bukankah salah satu dari sabda Nabi adalah seorang muslim yang baik adalah yang bisa menjaga perasaannya. Jadi kayak kalau kita di Lugo itu kalau nggak pakai perasaan bukan Lugo banget sih. Makanya di Al-Azhar itu biasanya usul itu ya ta'alluqu bil akal, paling banyak dengan akal. Syariah ya ta'alluqu bil af'al. Bertanya bagaimana caranya kita bermuamalah sama orang harus berhati-hati. Kalau di Lugo adalah
bagaimana kita hazai ta'alluq bil qulub. Nah, yang dimana kita terus bisa menjaga perasaan orang lain, bagaimana kita menutur kata kita tidak melukai perasaan orang lain, seperti itu. Dan 3 ini ada di mana? Jurusan dirasat Islamnya. Nah, jadi buat Anda teman-teman sekalian, tolonglah kita kerjasama gitu. Antum jangan sebarkan stigma negatif, kita saling bantu. Gitu sih. Itu kalau dari saya sendiri. Nah. Baik, oke, mungkin sebelum terakhir banget nih ya, Kak Feni. Dari Kak Feni nih, manfaat yang Kak Feni rasain. Kalau manfaat yang aku rasain sih lebih ke, aku tuh simple. Maksudnya yang aku selalu bilang ya, aku selalu ngerasa di Luga itu fleksibel. Nah jadi aku tuh lebih, kalau anaknya itu bukan overthinking juga ya. Maksudnya aku maunya ngelihat ke depan gitu. Nah jadi aku tuh jujur gitu. Kalau misalkan kalau misalkan aku bakalan di jurusan Usuluddin atau Syariah ya, ini bukan bermaksud ngebandingin, cuman ini kan ke diri aku ya. Iya, betul. Jadi kayak kalau misalkan ngelihat kalau harus jadi guru, dosen gitu, aduh gimana ya gitu. Nah jadi aku ngerasain di Luga itu fleksibel banget, itu manfaat yang gede banget yang aku rasain banget ya. Nah terus selama aku di Luga juga gitu, ngelihat apa sih namanya, jaringan karir, aku lebih ngelihat kesana banget sih gitu. Maksudnya kayak karir yang aku bakalan tempuh tuh lebih luas sih. Rasanya itu yang paling aku rasain ya. Kerasa. Nah terus selama berjalannya waktu ya, aku kuliah hampir 4 tahun di Azhar jurusan Luga ini, itu aku lebih ke ini sih, pola pikir aku tuh kebentuk banget gitu. Jadi kalau misalkan aku spill dikit ya, ini kayak dari aku sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman aku nih belajar sejarah adab jahili, misalkan sastra jahili itu kayak gimana gitu, sejarah di zaman Islam, sejarah zaman Andalus, semuanya. Tapi kalau aku sendiri itu pemikiran aku lebih kayak gini nih. Aku ngelihat di sana itu apa ya, suatu hal yang beda gitu. Misalkan contohnya waktu aku belajarin adab saudari Islam nih, ketika Sayyidina Utsman terbunuh gitu. Nah itu kan kayak perpecahan itu di mana-mana, bahkan ada sampai terjadi peperangan antar Islam ya. Nah jadi aku ngelihat di sana tuh kubu ini punya strateginya sendiri gitu. Kubu ini punya strategi juga untuk merebut kekuasaan gitu. Jadi pemikiran aku yang terbentuk di sana itu emang, di sana itu hidup itu penuh dengan politik gitu. Jadi kayak aku tuh emang kerasa banget pemikiran aku tuh kebentuk sama karir yang aku lihat ke depannya itu yang aku iniin gitu, dari orang-orang juga gitu, dari lingkungan gitu. Itu lebih fleksibel, lebih luas aja gitu sih jaringannya. Insya Allah sekali ya Kak Feni, dan kamu udah merasakan manfaat yang luar biasa. Saatnya teman-teman juga nanti insya Allah kita semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa pastinya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Mungkin nih boleh kasih quotes-nya dikit nih buat teman-teman yang lagi di rumah dan lagi yang nonton nih Kak. Oke. Buat Anda yang menonton dan para mahasiswa sastra, ijtihad wala taksal. Dan buat para penyebar stigma negatif, tolonglah kita kerjasama kawan-kawan. Kalau Anda ingin menyebar stigma negatif, maka kasihlah podcast ini. Itu insya Allah. Oke, mungkin dari Kak Feni Kak. Kalau aku sendiri sih lebih ke just believe yourself gitu. Maksudnya kayak ya udah percaya aja sama diri kamu gitu. Mau orang bilang susah, mudah atau apa tuh, semua punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Cuman percaya diri aja, pasti kamu bisa gitu. Kalau emang berusaha. Hanya kita yang bisa membuktikan itu semua, hanya diri kita sendiri. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Kak Mawar dan Kak Feni atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup banyak yang dipertanyakan oleh teman-teman kita ya Kak Mawar ya. Mungkin Kak Mawar ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast kita kali ini. Senang sekali bisa membersamai teman-teman semuanya. Itulah tadi sedikit banyak yang sudah kita kulik ya, pengalaman sebagai mahasiswa dan mahasiswi Al Azhar di jurusan Bahasa dan Sastra Arab,
mematahkan seluruh stigma negatifnya. Kita sudah dengar juga pengalaman-pengalaman luar biasa dari dua narasumber kita. Saksikan terus episode-episode selanjutnya karena akan semakin banyak rahasia-rahasia yang akan dibongkar nih oleh Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar. Baiklah, saya Farah Auda sebagai moderator